Ya, seperti apa tanggapan Bea Cukai terkait dengan dugaan adanya barang selundupan di pesawat Garuda Indonesia? Kita telah tersambung dengan Denny Surjantoro. Pak Denny, selamat siang. Selamat siang Mas Eka. Ya, Pak Denny, bagaimana informasi terbaru hasil penyidikan dari dugaan adanya kargo ilegal di pesawat Garuda Indonesia, Pak Denny? Ya, sampai detik ini pun kita masih terus melakukan penelitian terhadap beberapa yang sudah kita lakukan pemanggilan, termasuk penumpang yang tertera dalam klaim tag bagasi tersebut. Dalam hal ini juga pemanggilan dilakukan terhadap pihak-pihak di ground handling. Seperti itu Mas Eka. Apakah sudah diketahui ini kargo ilegal milik siapa, Pak Denny? Kalau kita mendasarkan pada klaim tag nama penumpang, maka klaim tag nama penumpang tersebut menyebut yang seperti sudah saya sampaikan, yaitu inisial SAW dan LS. SAW dan LS ini apakah pihak direksi dari Garuda Indonesia, Pak? Mohon konfirmasinya. Ya, kita belum bisa berspekulasi sampai nanti menunggu hasil penelitian selesai dilakukan. Tetapi yang jelas, dua orang itu juga termasuk di dalam 22 orang penumpang yang ada dalam pesawat tersebut. Baik, apakah dua orang itu sudah diperiksa, Pak Denny? Ya, sekarang tersebut masih berlangsung. Jadi kita tunggu saja nanti hasilnya. Baik, dugaan pelanggaran dengan adanya kargo ilegal ini apa saja, Pak, yang dilanggar aturannya? Ya, kalau kita melihat bahwa spare part dalam kondisi teroleh dan bekas tersebut memang tidak boleh dimasukkan ke negara kita. Jadi yang kedua, untuk mengenai sepeda 2 unit Brompton kondisi baru, itu kita tinggal lihat apakah ada terkena aturan larangan pembatasan atau tidak. Termasuk juga dari sisi fiskalnya, seperti itu. Ancaman sanksi dan hukumannya itu apa, Pak Denny? Ya, kita belum bisa menyampaikan ya sampai saat nanti kita sudah mengetahui hasil penelitian seperti apa. Baik, Pak Denny, apakah ada tenggat waktu kapan Ditjen Bea Cukai ini akan segera mengumumkan hasil dari penyelidikan ini? Tentunya kita akan secepatnya kita sampaikan kepada masyarakat dan kita bekerja siang malam nih teman-teman di lapangan untuk melakukan penelitian tersebut. Baik, tapi daftar barang yang kemudian diangkut dan kemudian diduga merupakan kargo ilegal dan kemudian sudah tersebar di berbagai media itu benar adanya ya, Pak Denny ya? Ya, kalau perlu sedikit diluruskan, kalau dari sisi kargo, kita melakukan plain zooking itu terhadap kargo sesuai dengan pemberitahuannya bahwa kargo itu adalah sesuai manifestnya nil kargo. Jadi kita bisa sebut bukan kargo. Tetapi kita melakukan pemeriksaan termasuk dalam lambung pesawat dan memang barang-barang tersebut terletak pada sisi lambung pesawat bersama dengan koper-koper bagasi penumpang. Dan keseluruhannya ada klaim tag bagasi penumpangnya seperti itu. Oke, tapi ada nama jelasnya, ada name tag-nya begitu ya Pak Denny ya? Ada klaim tag-nya juga, betul. Baik, tapi proses akhirnya ketahuan dan adanya dugaan bahwa sebetulnya barang-barang ini ilegal begitu, tidak melalui prosedur yang semestinya, itu bagaimana ceritanya Pak Denny? Jadi ceritanya teman-teman di Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan pemeriksaan sarana pengangkut yang kita sebut tadi adalah plain zooking. Dan ini pemeriksaan yang kita lakukan sebagaimana mestinya kita lakukan terhadap pesawat-pesawat baru utamanya. Dan kita lakukan ini menyeluruh. Jadi pemeriksaan ini dilakukan di kabin, di kokpit, di bagian penumpang, di kargo, termasuk di dalam lambung pesawat. Ini kita lakukan dan seperti best practice internasional kepabeanan di negara lain, kita juga melakukan ini secara komprehensif. Dari hasil pemeriksaan itu maka ketemulah barang-barang tadi yang disebutkan tadi. Tapi posisi dari barang-barang tersebut itu memang jadi satu dengan koper penumpang, gitu atau seperti apa? Betul. Baik, apakah kemudian sudah dikonfirmasi Pak kedua orang tersebut dan mereka mengakui bahwa ini barang-barang milik mereka? Ya, ini sedang dilakukan penelitian, jadi nanti kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Baik, tindak lanjut ke depannya sekarang supaya publik tahu Pak ini proses yang sedang berlangsung seperti apa di Ditjen Bea Cukai, Pak Denny? Untuk tindak lanjut ke depannya tentunya kita pasti akan menyampaikan hasilnya ya kepada masyarakat seperti apa duduk perkaranya. Dan yang kedua dari sisi kita sendiri tentunya pasti akan selalu memperkuat pengawasan di setiap lini. Karena memang kalau kita lihat modus-modus ini akan selalu berkembang. Tentunya kita akan menyesuaikan diri untuk menghadapi modus-modus tersebut. Baik, apakah modus-modus seperti ini memang sering terjadi Pak Denny?
Kalau kita lihat dari sisi modus menggunakan pesawat baru, memang baru kali ini terjadi. Dan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, termasuk di samping kita lakukan di terminal kedatangan seperti itu. Baik, Pak Denny Surjantoro, Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea Cukai, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang, Terima Pak Denny. kasih. Selamat siang, Mas Ika.